Dalam tradisi Islam, sekte-sekte Yahudi seperti Al-Hasidiyah atau Hasidim tidak dibahas secara rinci dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran atau Hadits. Namun, Al-Quran dan Hadits memang menyebutkan beberapa kelompok Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, serta menyoroti perilaku dan keyakinan mereka. Meskipun Al-Hasidiyah atau Hasidim tidak disebutkan secara eksplisit, kita dapat memahami konteks sejarah dan keyakinan mereka melalui lensa Islam, terutama dalam kaitannya dengan interaksi antara Nabi Muhammad SAW dan komunitas Yahudi di Madinah. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah sekte Yahudi Al-Hasidiyah dan pandangan Islam terkait kelompok-kelompok Yahudi secara umum. Al-Hasidiyah atau Hasidim adalah sebuah kelompok Yahudi yang muncul pada abad kedua sebelum Masehi selama periode pemberontakan Makabe melawan kekuasaan Seleucid. Mereka dikenal karena kesalehan, keteguhan dalam menjalankan hukum Taurat, dan penolakan terhadap pengaruh budaya asing. Kelompok ini menekankan pentingnya kesucian, doa, dan kepatuhan ketat terhadap hukum agama. Mereka juga dikenal sebagai kelompok yang menentang asimilasi dengan budaya Helenistik Yunani. Al-Quran menyebutkan beberapa kelompok Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Al-Quran mengkritik sebagian dari mereka karena melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan menolak kebenaran yang dibawanya. Al-Quran mengkritik sebagian kelompok Yahudi karena menyimpang dari ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Musa dan melakukan perubahan, tahrif terhadap kitab suci mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75, Quran Surah An-Nisa ayat 46. Al-Hasidiyah tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau Hadits karena kelompok ini muncul jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Namun, prinsip-prinsip mereka yang menekankan kesalehan dan kepatuhan terhadap hukum agama dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kelompok Yahudi di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW juga dikenal karena kesalehan dan kepatuhan mereka terhadap hukum Taurat, meskipun mereka sering berselisih dengan Nabi Muhammad SAW karena menolak kenabiannya. Kelompok seperti Al-Hasidiyah mengajarkan pentingnya kesalehan dan kepatuhan terhadap hukum agama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya takwa dan ketaatan kepada Allah. Al-Quran mengingatkan tentang bahaya penyimpangan dari ajaran asli yang dibawa oleh para nabi. Kelompok Yahudi yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa dianggap sebagai contoh dari kesalahan yang harus dihindari. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi di sana untuk hidup berdampingan secara damai. Namun, beberapa kelompok Yahudi melanggar perjanjian ini yang akhirnya menyebabkan konflik. Pelajaran tentang kejujuran dan kesetiaan. Kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga perjanjian dan bersikap jujur dalam hubungan antarumat beragama. Meskipun sekte Al-Hasidiyah tidak disebutkan secara langsung dalam sumber-sumber Islam, prinsip-prinsip mereka yang menekankan kesalehan dan kepatuhan terhadap hukum agama dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kaum muslimin dapat mengambil pelajaran dari sejarah kelompok-kelompok Yahudi, baik dalam hal kesalehan maupun bahaya penyimpangan dari ajaran asli para nabi. Penting bagi kaum muslimin untuk mempelajari sejarah dan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa masa lalu, termasuk interaksi antara Nabi Muhammad SAW dengan komunitas Yahudi di Madinah. Hal ini dapat membantu umat Islam untuk memahami pentingnya menjaga kesalehan, kejujuran, dan kesetiaan dalam menjalankan agama. Al-Hasidiyah atau Hasidim adalah sebuah sekte atau kelompok dalam Yudaisme yang muncul pada abad kedua sebelum Masehi, terutama dikenal karena peran mereka dalam pemberontakan Makabe melawan kekuasaan Kekaisaran Seleukia. Meskipun Al-Hasidiyah adalah kelompok Yahudi, ulama Islam telah memberikan pandangan tentang kelompok-kelompok Yahudi secara umum
berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadits. Berikut adalah pandangan ulama Islam terkait sekte Yahudi Al-Hasidiyah. Dalam Islam, Yahudi dianggap sebagai ahli kitab, ahlul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat. Mereka diakui sebagai penerima wahyu dari Allah, meskipun diyakini bahwa ajaran asli mereka telah mengalami perubahan, tahrif. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Al-Quran mengkritik sebagian kelompok Yahudi yang menyimpang dari ajaran asli Taurat, termasuk melakukan perubahan dalam kitab suci, melanggar perjanjian dengan Allah, dan menolak kenabian Muhammad SAW. Ulama Islam mengakui bahwa Yahudi terbagi menjadi berbagai sekte seperti Farisi, Saduki, dan Hasidim. Mereka sering membahas perbedaan dan konflik internal di antara sekte-sekte ini. Ulama Islam lebih fokus pada penyimpangan ajaran dan perilaku sekte-sekte Yahudi daripada membahas detail sejarah atau doktrin mereka. Misalnya, mereka mengkritik sekte Farisi karena sikap legalistik mereka yang berlebihan, yang mirip dengan kritik terhadap orang-orang yang hanya mementingkan ritual tanpa memahami esensi agama. Al-Hasidiyah dikenal karena ketaatan mereka yang ketat pada hukum Taurat dan penolakan terhadap pengaruh asing, Helenistik. Ulama Islam mungkin melihat sikap ini sebagai bentuk keseriusan dalam beragama, meskipun mereka juga mengingatkan bahwa ketaatan harus disertai dengan pemahaman yang benar. Al-Hasidiyah berperan penting dalam pemberontakan Makabe melawan kekuasaan Seleukia yang menindas praktik keagamaan Yahudi. Ulama Islam mungkin melihat perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman yang sejalan dengan prinsip Islam. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh api neraka. Quran Surah Hud ayat 113. Al-Hasidiyah berjuang untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka dari pengaruh asing. Ulama Islam mengajarkan pentingnya mempertahankan identitas keislaman dan tidak terpengaruh oleh budaya atau ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun Al-Hasidiyah dikenal karena ketaatan mereka, ulama Islam mengingatkan bahwa ketaatan harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, bukan sekadar ritual tanpa makna. Al-Hasidiyah cenderung bersikap eksklusif dan memisahkan diri dari kelompok Yahudi lainnya yang dianggap kurang taat. Ulama Islam mengkritik sikap eksklusif seperti ini karena Islam mengajarkan persatuan dan inklusivitas dalam kebenaran. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Ulama Islam menyarankan agar kaum muslimin belajar dari sejarah kelompok-kelompok seperti Al-Hasidiyah untuk mengambil pelajaran tentang pentingnya mempertahankan identitas keagamaan, tetapi juga menghindari sikap eksklusif dan fanatisme. Kaum muslimin dapat mengambil inspirasi dari perjuangan Al-Hasidiyah dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan pengaruh budaya asing dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Ulama Islam memandang sekte Yahudi Al-Hasidiyah sebagai contoh kelompok yang gigih mempertahankan identitas keagamaan mereka, tetapi juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ketaatan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Mereka mengkritik sikap eksklusif dan fanatisme sambil menekankan pentingnya persatuan dan inklusivitas dalam kebenaran. Kaum muslimin dapat mengambil pelajaran dari sejarah Al-Hasidiyah untuk menghadapi tantangan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Al-Hasidiyah atau Hasidim adalah sebuah sekte dalam Yudaisme yang muncul pada abad kedua sebelum Masehi, dikenal karena ketaatan mereka yang ketat pada hukum Taurat dan peran mereka dalam pemberontakan Makabe melawan kekuasaan Kekaisaran Seleukia. Meskipun Al-Hasidiyah adalah kelompok Yahudi, para ulama muslim telah memberikan pandangan umum tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok Yahudi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadits. Berikut adalah beberapa penyimpangan yang mungkin dikaitkan dengan sekte Yahudi Al-Hasidiyah menurut perspektif ulama muslim. Al-Hasidiyah dikenal karena ketaatan mereka yang ketat pada hukum Taurat,
termasuk aturan-aturan detail yang mungkin dianggap berlebihan. Ulama Muslim mengkritik sikap legalistik seperti ini karena dapat mengaburkan esensi ajaran agama. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 31, ulama Muslim mengkritik praktik menambah-nambah hukum agama yang tidak berasal dari wahyu asli sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Al-Hasidiyah cenderung memisahkan diri dari kelompok Yahudi lainnya yang dianggap kurang taat. Ulama Muslim mengkritik sikap eksklusif seperti ini karena Islam mengajarkan persatuan dan inklusivitas dalam kebenaran. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok atau pemimpin tertentu dapat mengarah pada penyimpangan dari ajaran agama yang benar. Ulama Muslim menekankan pentingnya mengikuti kebenaran, bukan sekadar mengikuti kelompok atau tradisi. Seperti kelompok Yahudi lainnya, Al-Hasidiyah diyakini menolak kenabian Muhammad SAW, meskipun hal ini tidak secara spesifik disebutkan dalam sejarah mereka. Ulama Muslim mengkritik penolakan terhadap kenabian Muhammad SAW sebagai bentuk penyimpangan dari kebenaran. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Ulama Muslim percaya bahwa sebagian kelompok Yahudi, termasuk mungkin Al-Hasidiyah, telah mengubah ajaran asli Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Maka mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman? Quran Surah Al-Baqarah ayat 91. Al-Hasidiyah dikenal karena fokus mereka yang kuat pada kehidupan spiritual dan keagamaan yang mungkin mengabaikan aspek-aspek kehidupan duniawi. Ulama Muslim mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Sikap mengisolasi diri dari masyarakat luas dapat menghambat dakwah dan penyebaran nilai-nilai agama. Islam mengajarkan pentingnya berinteraksi dengan masyarakat untuk menyebarkan kebaikan. Meskipun Al-Hasidiyah berperan dalam pemberontakan Makabe melawan kekuasaan Seleukia yang zalim, ulama Muslim mengingatkan bahwa perlawanan terhadap penguasa harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Muhammad dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Beberapa kelompok Yahudi, termasuk mungkin Al-Hasidiyah, diyakini memiliki pemahaman yang salah tentang Allah, seperti menganggap Allah memiliki sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Ulama Muslim menegaskan bahwa Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki keterbatasan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi, Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Menurut para ulama Muslim, sekte Yahudi Al-Hasidiyah mungkin melakukan beberapa penyimpangan seperti legalisme yang berlebihan, sikap eksklusif, fanatisme, dan penolakan terhadap kenabian Muhammad SAW. Mereka juga dikritik karena mengubah ajaran Taurat dan memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Namun, ulama Muslim juga mengakui bahwa Al-Hasidiyah memiliki semangat yang kuat dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka, meskipun perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar dan sikap yang inklusif. Kaum muslimin dapat mengambil pelajaran dari kisah Al-Hasidiyah untuk menghindari penyimpangan serupa dan tetap berpegang pada ajaran Islam yang murni, sambil menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Al-Hasidiyah atau Hasidim adalah sebuah sekte dalam Yudaisme yang muncul pada abad kedua.
Sebelum Masehi dikenal karena ketaatan mereka yang ketat pada hukum Taurat dan penekanan mereka pada spiritualitas. Meskipun Al-Hasidiyah adalah kelompok Yahudi, konsep mereka tentang akhir zaman, eskatologi dapat dibandingkan dengan pandangan Islam tentang akhir zaman. Berikut adalah penjelasan tentang konsep akhir zaman sekte Yahudi Al-Hasidiyah menurut perspektif ulama Muslim. Dalam Yudaisme, termasuk Al-Hasidiyah, konsep akhir zaman sering dikaitkan dengan kedatangan Mesias, Masyiah yang akan memimpin umat Yahudi menuju era perdamaian dan kemakmuran. Al-Hasidiyah percaya bahwa pada akhir zaman, kerajaan Israel akan dipulihkan dan Bait Suci, Haikal akan dibangun kembali di Yerusalem. Beberapa kelompok Yahudi juga percaya pada konsep penghakiman akhir dan kebangkitan orang mati, meskipun detailnya bervariasi antar sekte. Ulama Muslim mengkritik konsep akhir zaman dalam Yudaisme, termasuk Al-Hasidiyah, karena dianggap menyimpang dari ajaran asli Taurat. Mereka percaya bahwa konsep Mesias dan pemulihan kerajaan Israel telah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan, "Ini dari Allah," untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Ulama Muslim menegaskan bahwa Yudaisme, termasuk Al-Hasidiyah, telah menyimpang dengan menolak kenabian Muhammad SAW, yang dianggap sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi, Khatam an-Nabiyyin. Dalam Islam, akhir zaman ditandai dengan kedatangan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam menuju keadilan dan kemakmuran. Nabi Isa akan turun ke bumi pada akhir zaman untuk memerintah dengan adil dan membunuh Dajjal. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu sebagai hakim yang adil. HR Muslim. Islam mengajarkan bahwa akhir zaman akan diikuti oleh kiamat, di mana semua makhluk akan dibangkitkan dan dihakimi oleh Allah. Dalam Yudaisme, Mesias dianggap sebagai pemimpin yang akan memulihkan kejayaan Israel. Sedangkan dalam Islam, Nabi Isa akan turun untuk memerintah dengan adil dan membawa keadilan bagi seluruh umat manusia. Al-Hasidiyah percaya pada pemulihan Bait Suci di Yerusalem, sementara Islam menekankan penegakan keadilan dan persatuan umat manusia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ulama Muslim percaya bahwa konsep akhir zaman dalam Yudaisme, termasuk Al-Hasidiyah, telah menyimpang dari ajaran asli Taurat. Mereka menekankan bahwa ajaran Islam adalah penyempurna dan koreksi terhadap penyimpangan tersebut. Konsep akhir zaman Yahudi seringkali terlalu fokus pada nasionalisme dan pemulihan kerajaan Israel, sementara Islam menekankan keadilan universal dan persatuan umat manusia